Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Tita Apriani dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak masih ingat pada pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Benar sekali, pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang teks fabel. Ada yang masih ingat apa itu teks fabel? Benar, teks fabel itu adalah teks yang tokohnya adalah binatang. Akan tetapi tokoh tersebut menyerupai sifat manusia. Kalian semua masih ingat kan? Untuk kali ini kita masih akan belajar tentang teks fabel. Akan tetapi ketika di pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang pengertian, tentang struktur dan kebahasan teks fabel dan lain-lain. Jadi untuk hari ini kita akan menceritakan kembali teks fabel yang telah kita baca. Bisa ya? Pasti bisa. Nah, untuk yang pertama kita simak terlebih dahulu. Apa saja sih standar kompetensi dalam pelajaran ini? Kita cek ya. Standar kompetensi 4.11 menceritakan kembali isi fabel atau legenda daerah setempat. Untuk indikatornya yaitu yang pertama mengurutkan isi cerita fabel dan yang kedua menceritakan kembali isi fabel secara lisan. Nah, itu tadi sudah saya tampilkan standar kompetensi dan indikator yang harus kalian capai. Tujuannya agar kalian bisa menceritakan kembali teks fabel yang telah kalian baca dengan bahasa dan gaya kalian sendiri untuk meningkatkan kreativitas anak-anak kelas 7. Dan untuk sekarang Ibu akan memberikan materi tentang langkah-langkah dalam menceritakan teks fabel ini. Kalian perhatikan ya. Langkah-langkah menceritakan kembali isi fabel. Yang pertama, membaca berulang-ulang. Jadi kalau kalian membaca cerita itu jangan hanya satu kali saja ya. Yang kedua, mencatat watak dan penokohan. Penokohan itu ada 3. Ada tokoh baik yang disebut dengan protagonis, ada tokoh jahat yang disebut dengan antagonis, dan ada tritagonis yang disebut sebagai tokoh penengah. Yang ketiga, mencatat latar. Latar itu ada 3, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang keempat, mencatat urutan cerita. Jadi, yang harus kalian lakukan adalah mencari gagasan pokok setiap paragraf. Kemudian, yang kelima, menceritakan kembali melalui lisan. Jadi, menceritakan kembali melalui lisan ini adalah dengan menceritakan gagasan pokok itu dengan bahasa kalian sendiri. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah dalam menceritakan kembali teks fabel. Untuk sekarang saya akan memberikan penjelasan ke kalian apa saja sih yang dinilai dalam menceritakan kembali teks fabel ini. Jadi dalam menceritakan kembali teks fabel ini ada 4 aspek yang dinilai. Untuk yang pertama itu adalah ekspresi. Jadi ekspresi yang kalian gunakan harus sesuai dengan cerita. Bagaimana kalian berekspresi sedih, bagaimana kalian berekspresi marah, bagaimana kalian berekspresi bahagia, dan ekspresi-ekspresi yang lainnya. Kemudian unsur yang kedua yaitu intonasi. Jadi intonasi yang kalian gunakan juga harus jelas. A, I, U, E, O-nya harus jelas. Tidak boleh cara membacanya dengan cara mendengung, gremeng, seperti orang merasan-rasan, itu tidak boleh. Jadi harus jelas ya. Untuk yang ketiga adalah keruntutan cerita. Jadi cerita yang kalian bawakan harus runtut ya. Walaupun kalian bawakan dengan menggunakan gaya dan bahasa kalian sendiri, tapi keruntutan cerita tidak boleh keluar dari cerita sebelumnya. Untuk yang keempat adalah kepercayaan diri. Jadi kalian wajib mempunyai kepercayaan diri yang tinggi ketika bercerita, karena supaya kalian bebas bereksplorasi dan mengekspresikan diri kalian. Bagaimana? Bisa ya nanti kalau praktek? Karena nanti tugas ini merupakan wujud dari kreativitas kalian. Untuk sekarang tugas dari Ibu adalah menceritakan kembali teks fabel yang ada di buku paket halaman 205.
yang berjudul Semua Istimewa. Pasti kalian bisa. Nah, itu tadi tugas yang telah Ibu berikan kepada kalian, yaitu menceritakan kembali teks fabel yang ada di buku paket halaman 205. Ibu tunggu kreativitas kalian ya. Bagi yang sudah, silahkan kirimkan video kalian ke grup WA ya. Ibu tunggu. Aja lali, tetap sinau, masih yang ngomah. Dari Ibu cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.